slay you where you sit right now for what you've done. Be so smug. Bang! Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini lagi-lagi saya akan memberikan asupan adrenalin untuk kalian semua dengan merangkum sebuah film action berjudul Accident Man tahun 2018, di mana film ini akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang bisa membunuh target seolah itu hanya kecelakaan biasa. Pasti sangat seru sekali, apalagi pemerannya Scott Adkins yang pernah jadi Boyka di film Undisputed. Jadi tanpa berlama-lama, karena besok saya harus berangkat ke Tokyo untuk makan malam bersama Andri Okita. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan pisau rebahan, kencangkan celana dalam pacar Anda kalau punya. Selamat menonton dan mari kita katakan bersama-sama passwordnya. The one and only password in the world. 1, 2, 3. Cekicrot. Get it when I get back. When I was 15 years old, life was shit. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Mike. Ini orangnya, di mana dia sering kali mendapat perundungan dari teman-teman sebayanya yang melakukan tindakan kekerasan ringan kepadanya setiap hari. Suatu hari saat dirinya dikejar, Mike pun lari ke halaman rumah orang dan tak sengaja melihat seorang pria misterius masuk ke dalam rumah tersebut, dan tak lama rumah pun meledak. Karena penasaran, Mike pun terus membuntuti pria itu selama beberapa hari, di mana Mike merekam semua aksinya yang ternyata pria tersebut adalah seorang pembunuh bayarin. Namun yang menarik adalah metode pembunuhan yang dilakukannya nampak dibuat seolah kecelakaan biasa, sehingga polisi dan pihak terkait tidak akan bisa melacak siapa dalang di balik insiden tersebut. I stalked him for weeks, in which time he killed 3 more people. Mike pun nekat menemui pria itu di rumahnya dengan tujuan untuk memintanya mengajari cara membunuh untuk membalas dendam kepada anak-anak yang sering mengganggunya. Dan pria ini bernama Ray. Ini babangusnya. I think you're amazing. A genuine craftsman. Setelah sedikit perdebatan, Ray pun mengatakan bahwa untuk meruntuhkan sebuah kelompok atau geng, Tom harus melenyapkan pemimpinnya terlebih dahulu. Sesuai instruksi dari Ray, Mike pun bersembunyi di dalam kamar milik ketua anak pembuli, lalu mendorongnya jatuh dari atas gedung hingga insiden ini seolah seperti sebuah kecelakaan. Mike Fallon. You kill people for a living. If anyone can help me, it's got to be you. You got a set of balls on you, don't you? Have a look at this. Do you know the meaning of defenestration? The act of throwing someone out of a window. It's that one up there. Remember what I told you? Try to remember not to bottle it. I knew that day little chap would take the bait. I didn't really feel anything. Dirasa memiliki potensi besar, Ray pun mengajari semua yang dia tahu, dimulai dari bela diri, cara menembak, dan segala pengetahuan yang berkaitan dengan urusan bunuh-membunuh. Lima 15 tahun kemudian, kita akan melihat Mike sudah menjadi pembunuh ahli yang sangat profesional, di mana dia menggunakan metode yang lebih bersih dan elegan, sehingga target seolah tewas karena gantung diri. Wait. Suicide. Don't do this. It's 25 grand. I don't see him as a person.
Setiap setelah melakukan pembunuhan, Mike biasanya sering melampiaskan tekanan mental setelah pekerjaan, di mana dia menghajar beberapa orang di bar yang dianggapnya tidak enak untuk didele. Come on then, you cunt! And I don't just fight people anymore. Cheers, love. Help me through my PMT. Setelah dari sana, Mike pun pergi ke markas tempat para pembunuh bayaran berkumpul, di mana tempat tersebut atau komunitas tersebut merupakan firma atau lembaga pembunuh bayaran yang didirikan langsung oleh sang guru, yakni Ray. We're in the business of taking lives, and business is booming. Ada si Brutal, seorang pembunuh bayaran yang cukup emosian dan sering adat-adatan dalam pekerjaannya, di mana dia lebih sering menggunakan kapak dibandingkan pistol karena lebih murah dan tak perlu keluar biaya untuk membeli peluru. He's also a killer, but opts for the more brutal, butchering them with an axe style. Ada si Racun, seorang pembunuh yang hobi menggunakan bahan kimia berbahaya dalam menjalankan pekerjaannya, di mana dia menganggap bahwa metode tersebut lebih bersih dan efektif ketimbang harus melakukannya dengan cara kekerasan dan kontak fisik. He's a filthy little runt who takes keeping himself to new heights, and yeah, you guessed it. Selanjutnya ada tentara bersaudara, di mana mereka berdua adalah mantan pasukan militer yang menggunakan metode membunuh seperti ulah para gangster atau anak-anak berandalan. Mac is British SAS, and Mick is a frogman from the other side of the pond. Selanjutnya ada Yuli, seorang samurai seksi dengan ciri khas katana untuk membunuh dan sering mendapatkan target yang sangean, sehingga hal itu semakin membuat Yuli berhasrat dalam melakukan pekerjaannya. Meet Jane the Ripper. All the lads would love to shag her. Ada Samsul, seorang pembunuh bayaran dengan metode cerdas dan sering menggunakan siasat daripada kekerasan, sehingga dia lebih banyak menggunakan peralatan elektronik dan alat-alat ciptaannya dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Nicknamed after his scrupulous attention to detail, trying out new and inventive methods of killing people. Terakhir, ada bos mereka semua, yakni Ray, bertugas untuk menjaga dan melindungi identitas mereka dengan cara membuat beberapa aturan ketat untuk setiap anggota pembunuh bayaran. This is the landlord, our minder, the boss, Big Ray. Tak lama muncullah sang penghubung mereka dengan klien, namanya Milton. Ini bebenguknya, di mana beliau bertugas untuk memberi pekerjaan sekaligus orang yang bertanggung jawab atas uang imbalan yang diberikan oleh klien. And this is Milton, the most important cog in the machine. He meets the clients and assigns one of us depending on the style of kill required. The kill briefs are delivered to us on an unfixed negative. We never know who the client is, and they don't know who we are. Keeps everybody sleeping better at night. Everybody secretly wishes they could kill Milton. He's a little weasel. Singkat cerita, Mike pun mendapat pekerjaan lain, di mana kita akan kembali melihat betapa cerdas dan telitinya seorang Mike saat dirinya menembak ban mobil dan membuat target terjepit seolah itu hanya kecelakaan biasa. It's only about 10%. My double price incentive after all. When the police investigate, they'll presume the burst tire was responsible. Lanjut malam hari, Mike pun diharuskan membunuh sekelompok band metal. Entah apa alasannya, Mike sama sekali tidak pernah tahu siapa atau kenapa target harus mati. Yang jelas, Mike dan kawan-kawan hanya melakukan pekerjaan ini secara profesional tanpa ada dendam pribadi. I don't know why the mechanics had to die. Hingga suatu hari, Mike pun didatangi oleh seorang pengendara motor yang tiba-tiba menembakinya, di mana pengendara tersebut telah salah besar karena orang yang diserangnya adalah mantan legenda penjara yang suka sombong saat berada di atas ring. I don't want to know anything.
Entah siapa yang mengirimnya, Mike pun langsung menghubungi Milton untuk memintanya mencari identitas orang tersebut. I'm sorry, Mike. I'll speak to Big Ray. We'll look at Toodle Milton. Oh, you fucking little shit. Tak cukup sampai situ, Mike kembali dikejutkan dengan kematian mantan kekasihnya yang katanya dibunuh oleh 2 orang pecandu yang mencoba merampok rumahnya. Dan saat menghadiri upacara pemakaman, Mike pun bertemu dengan sahabatnya, yakni Ichi. Ini parasnya, di mana dia mengatakan bahwa mantan kekasih Mike ternyata sedang hamil anaknya si Mike, dan itu cukup membuat Mike handeel. She was pregnant. Dengan informasi yang diberikan Ichi, Mike pun pergi ke TKP untuk menganalisa kronologi kejadian tersebut. Dan dari hipotesis yang dilakukannya, Mike pun akhirnya mendapat jawaban bahwa pelaku dari tindakan ini bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang sangat ahli yang tidak lain adalah si tentara bersaudara. This must have been a pro outfit. This hit's got Mick and Mac written all over it. Fucking bastards. Tak ingin buang waktu, Mike pun langsung menemui mereka berdua, kemudian memberi sedikit pelajaran di mana akhirnya mereka berdua mengakui bahwa mereka telah membunuh mantan kekasihnya Mike sesuai perintah dari klien. Okay, you got us. fucking at him for years. Stay the fuck away from me. Both of you. Merasa tak terima, Mike pun menemui Ray untuk mengadukan hal ini. Tapi apalah daya, Ray pun tak bisa berbuat apa-apa karena sekali lagi mereka hanya menjalankan tugas sesuai permintaan klien dan tak ada dendam pribadi dalam hal ini. Mick and Mac got a job to do and they fucking did it. Are we cool? Yeah, we're cool. Belum puas dengan hal itu, Mike pun pergi menemui Ichi untuk mencari informasi tentang siapa saja orang yang mungkin tidak suka atau pernah disakiti oleh sang mantan. Tapi tiba-tiba, iya, muncullah si brutal yang langsung hubak-habik dengan kapaknya, di mana mereka berdua terlibat perkelahian yang membuat si brutal tewas oleh kapaknya sendiri. Mike pun bertanya siapa yang mengirimnya dan kenapa dia melakukan itu kepada sahabatnya sendiri. Namun si brutal memang tidak tahu siapa klien tersebut dan hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari si Milton yang diutus oleh kliennya. Cliff, you fucking crazy bastard. Untuk itu Mike pun datang ke tempat Milton dan langsung menghajar penjaganya yang kalau kalian kenal itu Martin Ford kalau nggak salah. Aktor sekaligus tukang nge-gym yang punya badan gede. Coba cari di YouTube. Setelah diinterogasi habis-habisan, Milton tetap tidak mau buka mulut tentang siapa klien tersebut karena dia lebih takut terhadap aturan yang dibuat oleh Ray ketimbang ancaman yang diberikan oleh Mike. Who's the client? I can't really say. Karena telah melanggar aturan komunitas, Ray pun terpaksa memerintahkan semua anggota komunitas untuk membunuh Mike. Karena walaupun dia sebenarnya berat melakukan hal itu, aturan tetap harus dijalankan sebagai sebuah kewajiban untuk kelangsungan komunitas ini. It's Fallon. Go fucking kill him. End of brief.
Kembali ke Mike yang sedang bersama Ichi, di mana Ichi akhirnya menemukan sedikit petunjuk tentang orang yang mungkin ada hubungannya dengan kematian sang mantan. Perlu diketahui bahwa mendiang sang mantan adalah seorang aktivis sosial, di mana dia sempat menginvestigasi perihal sebuah perusahaan asing yang intinya melakukan beberapa tindakan ilegal, dan nampaknya kematian sang mantan ada hubungannya dengan perusahaan yang sedang dia selidiki. It's all here. You're gonna find out who killed Beth, right? Oh, yeah. Look after yourself, Charlie. Dengan beberapa catatan dan akun email yang diberikan Ichi, Mike pun langsung menemui salah satu akuntan perusahaan tersebut untuk memaksanya buka mulut tentang keterkaitannya dengan kematian sang mantan. Who organised the hits? Well, he didn't give me his name. Namun karena si akuntan tidak tahu menahu tentang masalah tersebut, dia pun memberikan sebuah rekaman berisi percakapan Milo dengan si bos yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi Mike untuk mencari semua kebenarannya. Tapi tiba-tiba iya, muncullah si tentara bersaudara di mana mereka bermaksud untuk membunuh Mike sesuai perintah dari Ray, di mana Mike berhasil menghindari tembakan mereka dan terlibat duel sengit dengan salah satu musuh bebuyutannya waktu di penjara, yakni Iceman sang petinju. Dengan jiwa-jiwa Boyka yang masih melekat di tubuhnya, Mike pun berhasil membunuh mereka berdua. Namun saat keluar dari situ sudah ada si racun yang mencoba untuk membius Mike. Tapi si racun harus bernasib sama seperti yang dialami oleh tentara bersaudara. Namun saat akan pergi, muncullah Samsul dengan membawa sebuah tas berisi perlengkapan membunuh, di mana Mike langsung melumpuhkannya dan mengambil bungkus plester yang bertuliskan nama asli dari aktor yang memerankan si Mike ini, yaitu Scott Adkins. Sesuai alamat yang diberikan si akuntan, Mike pun mendatangi rumah si bos pemilik perusahaan, di mana di situ sudah ada Yuli, si samurai girl, dan akhirnya mereka berdua terlibat final battle yang tidak terlalu mengadrenalinkan. Untuk si bos perusahaan, Mike pun menebas lehernya yang kalau ditampilkan pasti akan sangat dolar kuning. No thanks. Setelah dari tempat itu, Mike pun pergi ke markas untuk menemui Ray dan menyerahkan rekamannya, di mana Ray menghajar si Milton karena telah melanggar aturan komunitas ini. Saat bangun, Mike pun memberikan plester punya si Samsul kepada Milton, di mana seperti kita tahu plester itu merupakan plester beracun yang jika dimasuk dalam darah, maka itu akan sangat mematikan. Meskipun anggota komunitas ini sudah habis, Ray tetap tidak bisa membunuh Mike karena dalam hati kecilnya Ray masih sangat peduli kepada si Mike ini, dan persetan dengan aturan, Ray pun membiarkan Mike pergi dan menyuruhnya untuk jangan menampakkan diri lagi di hadapan bebenguknya. We're done. I'm sorry, Ray. Yeah, well. You watch your back, Mike.
Setelah semua yang terjadi, kini Mike bisa hidup bebas seperti orang normal dan masuk penjara untuk meniti karir sebagai petarung paling lengkap di dunia, yakni Yuri Boyka. Tamat ending yang cukup membagongkan. Ceritanya sangat dangkal, aksi Scott Adkins juga kurang dimaksimalkan meskipun ada Jay White di situ nampak seperti disia-siakan gitu keberadaannya teh. Tapi secara keseluruhan keren lah, hampir sama seperti film Mechanic yang dibintangi Jason Statham. Tapi kalau boleh jujur sih bagusan The Mechanic ya, kalau bagus-bagusan mah gitu. Karena memang budgetnya gedean film ono. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berteman dengan seorang pembunuh bayarin itu. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 cabang Polandia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Selangkangan katak Afrika. Webek. Apa tuh anjing? Kodok Afrika. Emang ada kodok di Afrika? Ada kali ya? Nggak tahu lah. Coba saya searching. Itulah konyolnya. Bro, saya mau wudhu dulu bro. Seperti biasa bro. Udud bro. Setelah recording itu selalu bukan dibiasakan sih anjir. Saya jadi nyandu udud tuh. Ngerokok mulu tiap hari. Habis berapa? Dua bungkus sih nggak sampai habis bro. Jadi pengen ini apa ya namanya ya? Kalau kata ke YouTuber mah meet and greet gitu, pengen ngopi bareng gitu sama anjir kalau fans mah inilah sama teman-teman rebahaners gitu, bukan sama fans ya. Apa tuh saya mah bukan seorang yang pantas diidolakan, sama teman-teman rebahaners pengen gitu nyoba nongkrong bareng, ngopi bareng, udut bareng. Mantap nih. Kapan nih kira-kira ya? Coba dong tulis di kolom komentar kapan dan di mana gitu. Kalau kalian mau itu juga. Kita nongkrong bareng sambil ngopi lah, sambil membicarakan masa depan. Anjing, seorang pengangguran ngobrol masa depan. Enggak lah, sambil santai aja gitu, ngobrol-ngobrol santai. Nongkrong, yudud lah, ngopi, cemil-cemil, ngobrol-ngobrol santai gitu. Kapan coba? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kapan dan di mana lokasi kalian gitu. Kalau ada banyak teman-teman rebahaners yang request, nanti saya akan mengadakan nongkrong bareng ya, bukan meet and greet lah, terlalu gaya anjing, sok-sokan meet and greet ya, Alfamart ya elah. Tidak lah, kita mah nongkrong bareng di warung pinggir jalan gitu. Jangan mewah-mewah lah kita mah. Saya aja ngopi kopi kapal api kok. Kita yang cemilan-cemilan yang ngopi kapal api, cemilannya gehu atau enggak gorengan gitu, pisang goreng yang anget-anget, kan mantep tuh ya. Coba tulis di kolom komentar kapan, di mana, dan bisanya teman-teman berbahaners. Nanti kalau sempat saya akan mendatangi rumah Anda. Anjing, jadi bedah rumah. Saya hanya akan mengikuti angin dan mencari orang-orang yang membutuhkan. Waduh. Udahlah, terlalu panjang. Bye-bye. I love you. Forever, together, and happy tomorrow.